kasih dan setia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan umat gembalaannya berbahagia hari ini, Senin 13 Oktober 2025. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sebab Engkau terus mengajarkan kepada kami firman-Mu untuk menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Roma 14 ayat 14 hingga 18. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Injil yang mengubahkan. Inilah judul renungan Oasis Fajar hari ini. Ayat 17 sebagai penekanan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, Injil dalam bahasa Yunani, Evangelion, yang berarti kabar baik dan kabar gembira. Rasul Paulus lewat tuntunan Roh Kudus menjabarkan dengan baik inti dari Injil. Paulus menegaskan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam perut manusia yang dapat menajiskan dirinya. Dalam kacamata Injil, hal ini sesuatu yang sia-sia karena tidak akan pernah menjamin kebutuhan dasar umat manusia, yaitu keselamatan. Injil hadir untuk menerangi hal-hal lahiriah yang tidak menjamin keselamatan agar berjumpa dengan pokok kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Pesan utama dari Injil adalah transformasi dari kegelapan dan kutuk menuju kepada kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hal itu diawali dari setiap pribadi yang merespons berita Injil dengan hidup dalam pertobatan. Ketika manusia mampu berbalik kepada Allah,
maka hidupnya akan dipulihkan. Mindsetnya dipulihkan, tindakannya dipulihkan, tutur katanya dipulihkan. Dalam kehidupan di dunia, setiap pribadi yang telah dipulihkan Allah, hidupnya pasti membawa damai, membawa kebaikan, membawa sukacita, serta menanamkan buah-buah dari kebenaran. Untuk memelihara berita Injil dalam hati dan pikiran, manusia butuh kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan buah-buah kebenaran yang telah diterima. Jangan andalkan kekuatan manusia yang terbatas. Jangan andalkan pikiran manusia yang terbatas. Tetapi bergantunglah pada kuasa Roh Kudus agar mampu bertahan menghadapi badai kehidupan. Karena Roh Kudus hadir untuk menghibur, menopang, menguatkan, dan memelihara kehidupan umat manusia. Penegasan, berita Injil yang utama adalah sanggup mengubahkan pikiran, tindakan, ucapan manusia yang sia-sia kepada pertobatan yang sejati, untuk mendorong manusia bergantung pada kuasa Roh Kudus sepanjang zaman. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kemampuan bagi kami membaharui pikiran, tindakan, dan perkataan kami seturut dengan kehendak-Mu, agar kami memperoleh hikmat bijaksana untuk dapat berdampak bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, diberkatilah kita yang suka mendengarkan firman Tuhan hari ini seterusnya. Tuhan memberkati. Amin.